Saat itu malam Jumat, tepatnya pukul 19.20. Aku, Roni, dan 3 temanku yang lain pergi ke lapangan sekolah untuk bermain futsal. Sebenarnya kami biasa bermain futsal di lapangan pada Sabtu malam atau malam Minggu. Tapi entah kenapa, kami berlima bersemangat untuk bermain di malam Jumat itu. Aku pun sudah biasa pulang sendiri malam-malam, walaupun rumahku lumayan jauh dari sekolah dan harus melewati jalan panjang, gelap, yang ada hanya pemandangan kebun kelapa sawit di sana. Tapi pada malam itu, sesuatu yang aneh terjadi padaku. Dan itu membuatku bersumpah untuk tidak pernah pulang malam sendiri, khususnya pulang malam lewat jalan itu. Inilah kisahku. Setelah selesai latihan, "Heli, lu yakin mau pulang sekarang? Nginep aja di rumah si Joni. Gue juga mau nginep," ujar Roni. "Enggak ah, kayaknya gue mau pulang aja. Lagi pula masih jam 9-an," jawabku. "Lu yakin, Li? Emang lu gak takut lewat jalan yang cuma dikelilingi sama perkebunan sawit ratusan meter itu?" "Gue sih ngeri aja," ujar Joni. "Nggak apa-apa, lagi pula gue bawa motor, gas saja sampai depan rumah kan aman. Lagi pula di daerah sini nggak pernah ada kejadian begal kok. Dan kalian kan tahu sendiri, gue udah bisa pulang sendiri lewat situ," ucapku. "Bukan gitu, Li, tapi masa lu gak dengar soal kakek Ronggo yang meninggal kemarin," kata Joni. "Kakek Ronggo siapa sih? Lagi pula apa hubungannya orang meninggal sama jalan menuju rumah gue?" kataku. "Kakek Ronggo itu kan sudah lama kerja sebagai penjaga kebun kelapa sawit itu. Dan dia baru meninggal kemarin karena tertabrak truk tronton. Gue juga ngeri lihat foto mayatnya yang terlindas ban truk, kepalanya pecah, otaknya keluar," kata Joni dengan ekspresi wajah resah. "Gak usah nakut-nakutin gue deh. Gue lebih takut begal daripada setan tahu. Setan gak bisa bunuh orang, tapi kalau begal, lu bisa dibunuh terus motor lu dibawa lari," kataku tegas. "Ya emang sih begal juga bahaya, tapi ya udah, kalau lo mau maksa pulang, gue sih cuma ngingetin aja men," kata Roni. Arlojiku menunjukkan sudah jam 21:30 dan kami pun bubar. "Kita kumpul lagi besok di depan gerbang sekolah ya." "Oke," kataku. Oke, sahut teman-teman. Akhirnya aku memulai perjalanan pulang. Tapi saat di tengah perjalanan, sial, kenapa mati di tengah jalan kayak gini sih? Udah gelap, jalan masih jauh lagi. Aku yang memaki sambil menendang motor Vespaku yang mogok. Aku mencoba memperbaikinya, tapi tak bisa. Seandainya saja dulu aku mengambil jurusan otomotif, pasti aku bisa memperbaikinya. Tapi aku malah ambil multimedia. Satu-satunya cara adalah menelpon temanku, tapi sinyal HP-ku pun mati karena lowbat. "Sialan, hari ini benar-benar sial," ucapku dalam hati. Aku tidak punya pilihan lain selain mendorong motorku sampai rumah. Jalan yang sunyi dengan angin sepoi-sepoi yang dingin meniup telinga dan leherku, membuat suasana hati menjadi berantakan tak karuan. Sepanjang jalan hanya dicahayai oleh lampu jalan yang remang-remang, membuat hatiku tak tenang.
Apalagi ketika aku tiba-tiba teringat dengan cerita si Joni tentang almarhum kakek Ronggo, si penjaga kebun kelapa sawit. Ah sial, kenapa gue harus mikirin itu sih di saat seperti ini, kataku dalam hati. Waktu terus berjalan. Mungkin sekitar 30 menit aku mendorong motorku. Akhirnya aku sampai di daerah perkebunan sawit. Sial, kebun sawit ya. Kenapa gelap banget sih di sini? Aku bicara sendiri. Aku yang tiba-tiba kembali mengingat tentang cerita kakek Ronggo. Secara refleks langsung beristighfar dan mencoba untuk membaca ayat kursi sebisaku, dan terus mendorong sepedaku di jalan yang sunyi yang dikelilingi oleh pepohonan kelapa sawit yang tinggi ini. Lalu tiba-tiba, "Nak, motornya kenapa didorong?" ucap seseorang dari arah belakangku yang membuatku terperanjat kaget. Sosok pria tua baya dengan sarung dan membawa kayu bakar di punggungnya. Entah kenapa aku langsung merinding dan suhu menjadi sangat dingin. Perasaanku mulai tak karuan. "Kenapa diam saja, Nak? Apa motornya mogok? Mari biar kakek bantu," ucap kakek tua itu. "Ah, tidak perlu. Aku akan pergi sendiri saja," kataku singkat. "Nak, tunggu, jangan pergi sendiri. Di sini sangat angker. Mari singgah di gubuk milik kakek dekat sini. Kakek penjaga kebun ini. Jadi kamu akan aman. Tidurlah di sini dan lanjutkan perjalanan besok pagi," ucap kakek itu sambil tersenyum. Tubuhku semakin merinding dan pikiranku semakin negatif terhadap kakek itu. Dia terlihat terlalu mencurigakan. Aku pun menolak tawarannya dan terus melanjutkan perjalananku. "Hati-hati di jalan, Nak," ucap kakek itu sambil berjalan memasuki perkebunan. Cahaya bulan yang redup masuk melalui celah-celah daun pohon kelapa sawit dan sedikit menerangi jalanku. Sesampainya aku di sebuah halte bus. Aku duduk di sana beberapa menit untuk beristirahat dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Sekitar 1 jam aku berjalan, tidak ada hal apapun yang aneh, sampai tiba di sebuah halte bus lagi. Halte bus lagi? Ada berapa halte bus di daerah sini? Hatiku yang bertanya-tanya. Aku terus melanjutkan perjalanan, tapi kembali aku menemukan sebuah halte bus. Dan setelah aku periksa, ternyata itu adalah halte bus yang sama dengan halte bus sebelumnya. Apa ini? Apa yang terjadi? Ucapku yang mulai merasa resah. Aku memperhatikan keadaan sekitar dan memang benar semuanya sama. Aku hanya berpikir positif tentang hal itu. Berpikir bahwa mungkin memang ada beberapa halte yang sama dan terus melanjutkan perjalanan. Tapi aku mulai putus asa saat aku bertemu lagi dengan halte yang sama. Dan ini terus berulang selama 7 kali. Aku sudah berjalan mendorong motor sialan ini selama 3 jam. Dan aku masih saja berada di perkebunan kelapa sawit ini. Jangan bercanda, sialan. Aku yang kelelahan mulai berbicara sendiri seperti orang gila. Aku terus berjalan sampai menemui halte ke-11. Dan itu adalah halte yang sama, dengan posisi tempat yang sama. Arlojiku menunjukkan sudah jam 1:30, dan aku benar-benar kelelahan. Aku mencoba duduk di kursi halte dan merenungi nasibku yang terjebak dalam loop yang tak berujung, sambil berharap pagi cepat tiba. Sampai aku tertidur di halte tersebut. Dek, bangun." Suara seorang yang memanggil namaku menggema di telingaku.
Dan aku pun membuka mata. Cahaya matahari yang silau membuat mataku perih. "Dek, kenapa tidur di sini? Ayo bangun. Di mana rumah adik?" ucap seorang bapak-bapak yang memakai helm dengan wajah kebingungan. Akhirnya aku bertemu juga dengan seseorang yang bisa membantuku. "Pak, bisa tolong antar saya pulang ke desa sebelah? Motor saya mogok dan terpaksa harus tidur di halte ini," kataku. "Halte? Halte apa, Dek?" Tanya bapak itu. "Halte in." Aku yang belum menyelesaikan kalimatku terkejut karena melihat sekelilingku. "Dek, ada apa?" "Halte apa? Adik kenapa tidur di atas kuburan seperti ini?" "Ini perkuburan, Dek. Mari bapak antar pulang," kata bapak itu keheranan. Kemudian seorang pria tua yang merupakan kakek-kakek yang kutemui tadi malam berjalan mendekati kami berdua. Dia terlihat kebingungan dan berkata, "Sudah saya bilang, Nak, kenapa tidak tidur dulu di gubuk saya sampai matahari terbit? Kamu malah maksa pulang sendiri lewat sini. Saya adalah penjaga kebun yang baru di sini, karena penjaga kebun sebelumnya sudah meninggal 2 hari yang lalu, dan kamu sekarang malah tidur di rumahnya." Aku yang syok dan bingung tidak habis pikir dengan apa yang aku lihat sekarang. Dan hal itu semakin membuatku merinding ketika aku melihat ke bawah tempat tidur. Sebuah kuburan dengan batu nisan yang bertuliskan